Halo semua, sekarang kami dari kelompok 3 Community Development bersama dengan saya, Johansen Sanjaya, dan teman-teman saya, Stefani Gunawan, Rachel Feby, Mario Rivaldi, Halo. dan juga Muhammad Edo Darmawan, Hai. akan membahas mengenai beberapa tips yang akan membantu Anda menghadapi stres dalam waktu-waktu pandemi ini. Jadi pertama, demi memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19, banyak orang yang kini harus menghabiskan sepenuh waktunya di rumah, baik untuk bekerja, belajar, dan bahkan berbelanja. Tentu saja, hal ini berdampak pada sebagian besar masyarakat, bahkan peneliti dari IPB menyatakan belakangan ini banyak muncul gejala cabin fever di masyarakat. Berikutnya, apa sih cabin fever itu? Cabin fever dijelaskan oleh dosen program studi manajemen agribisnis Sekolah Vokasi IPB, Win Kuntari, sebagai perasaan sedih yang muncul akibat terlalu lama terisolasi dan merasa terputus dari dunia luar. Beberapa gejala umumnya itu antara lain pola tidur yang tidak teratur, kegelisahan, sulit berkonsentrasi, turun motivasi untuk bekerja, mudah tersinggung, sulit bangun dari tidur, lemah lesu, tidak sabar, merasa sedih, bahkan dapat mengakibatkan depresi. Jadi, bagaimana sih cara kita dapat menghadapi hal-hal ini? Pertama, kurangi baca berita berlebih. Membaca berita tetap akan memberikan Anda update terhadap informasi terkini. Ini merupakan hal yang penting ya. Tapi, membaca seluruh berita yang ada secara eksesif tidak ada gunanya selain menambah kecemasan. Belum lagi berita hoax dan berita versi yang berbeda-beda dari setiap sumbernya. Oleh karena itu, ada baiknya membaca berita secara seperlunya namun tidak obsesif. Dan juga saran lainnya adalah untuk memilih sumber-sumber berita yang terpercaya agar tidak terjadi hoax. Waduh, kasus corona semua nih. Hah? 4 juta orang. Sekarang corona udah 4 juta kasus. Yang meninggal udah 276.000. Indonesia di mana ya? Di Indonesia udah 13.000 kasus lebih. Yang meninggal udah 943. Waduh, gimana nih? Nah, berikutnya tips kedua yang menurut saya sangat efektif dalam mengatasi gejala cabin fever, stres, dan juga kegelisahan dalam masa pandemi ini adalah olahraga. Jadi kenapa olahraga? Hal ini disebabkan karena olahraga dapat meningkatkan hormon endorfin, dopamin, dan serotonin. Jika kita berolahraga sebanyak 20 menit sehari, kita dapat meningkatkan hormon dopamin kita. Hormon dopamin dipercaya dapat membuat otak kita merasa lebih bahagia dan juga membuat otak kita menjadi lebih tenang, lebih fokus, dan juga lebih berkonsentrasi. Selain itu, olahraga juga dapat meningkatkan hormon serotonin yang membuat kita merasa lebih puas dengan diri sendiri dan otomatis membuat kita menjadi lebih bahagia. Selain hormon serotonin, olahraga juga meningkatkan hormon dopamin. Hormon serotonin dan dopamin berfungsi untuk meningkatkan kebahagiaan di otak kita. Semakin sering kita berolahraga, maka akan semakin banyak juga persebaran serotonin dan dopamin di otak kita. Hal tersebut dapat membuat kita merasa lebih fokus dan merasa lebih baik. Olahraga juga dapat menurunkan hormon kortisol pada tubuh kita. Hormon kortisol merupakan hormon yang membuat kita merasakan stres. Akibatnya, jika hormon kortisol menurun, maka tingkat stres kita ikut menurun juga. Maka dari itu, saya sangat menganjurkan untuk kita melakukan olahraga di rumah pada masa pandemi ini. Nah, cara lain untuk mengatasi cabin fever adalah dengan stay connected. Apa itu stay connected? Nah, itu secara harafiah berarti tetap terhubung. Hal ini menunjukkan bahwa manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan hubungan dengan manusia lain. Tidak perlu jauh-jauh, kita bisa melakukannya di rumah atau family time. Family time ini dapat dilakukan dengan masak bersama, melakukan hobi bersama, dan sebagainya. Selain itu, juga dapat dilakukan dengan teman jarak jauh melalui video call ataupun call biasa. Hal ini bisa kita lakukan agar dapat mencegah diri kita sendiri merasa terisolasi dalam lockdown ini. Poin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Dengan adanya himbauan dari pemerintah untuk tetap di rumah dan hanya keluar rumah di saat terdesak, kita pastinya sangat bosan dan bingung ingin melakukan hal apa. Dengan memiliki waktu luang yang banyak,
Kita bisa mengisi waktu luang tersebut dengan hal-hal baru, atau kita juga bisa menekuni hobi yang kita miliki. Misalnya, kita bisa berkebun, memasak, melukis, menggambar, bahkan berberes-beres rumah juga bisa kita lakukan. Kita juga dapat menghabiskan waktu di luar ruangan, karena tubuh kita juga butuh asupan udara segar. Saya sendiri menghabiskan waktu luang saya dengan bermain bersama hewan-hewan peliharaan yang saya miliki. Misalnya, bermain dengan burung peliharaan saya, berkeliling komplek dengan anjing peliharaan saya, serta saya juga suka memberi makan ikan-ikan kesayangan yang saya miliki. Hal selanjutnya yang kita bisa lakukan adalah bikin schedule atau jadwal. Kenapa? Karena daripada kita memfokuskan diri kita dari hal yang kita tidak bisa kontrol, seperti kapannya pandemi ini berakhir, kita bisa memfokuskan diri kita terhadap hal yang kita bisa kontrol. Contohnya kegiatan apa yang kita mau lakukan besok dan bagaimana kita menghabiskan waktu kita. Karena kita sebagai manusia memiliki rasa ingin merasa di dalam kontrol, dan dalam pandemi ini semuanya nggak pasti, dan itu membuat kita menjadi lebih tertekan atau anxious atau bisa saja mengalami cabin fever. Selain itu, dengan menyusun schedule atau jadwal, kita bisa menghabiskan waktu kita dengan lebih produktif seperti layaknya kita di kehidupan kita sehari-hari, dan hal ini bisa memberikan sense of normalcy atau rasa kenormalan seperti layaknya kita di dalam kehidupan sehari-hari kita, sehingga secara psikis dan juga fisik badan kita menjadi tidak terkejut dengan perubahan drastis karena pandemi ini yang mengharuskan kita semua untuk bekerja dan juga belajar dari rumah. Sekian presentasi dari kami tentang cara mengatasi cabin fever selama masa pandemi ini. Semoga dengan menerapkan langkah-langkah yang ada di video ini, kamu bisa mengalahkan cabin fever dan be happier. Bye!